Ini siapa nih teman-teman, siapa nih ngajak ribut di bandara ini? Aduh. Bukan. Siapa ini? Teman siapa ini? Udah ketahuan siapa yang ngeplak. Boyan Hodak puji performa inspiratif Adam Alis. Persib kehilangan Levin Kurzawa di sisa musim. Kemenangan penting berhasil diamankan Persib Bandung saat menghadapi rival abadinya Persija Jakarta Minggu sore. Maung Bandung sukses membawa pulang 3 poin usai menundukkan Macan Kemayoran dengan skor 2-1. Persija sebenarnya mampu membuka keunggulan lebih dahulu melalui gol Alaidin Ajaray. Namun situasi berbalik setelah Adam Alis tampil gemilang dengan mencetak 2 gol yang memastikan Persib keluar sebagai pemenang. Pelatih Persib, Boyan Hodak, sejak awal memang sudah memperkirakan laga berjalan berat dan penuh tensi. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, ujar Boyan setelah laga. Menurut Boyan, kemenangan timnya lahir lewat perjuangan besar seluruh pemain, termasuk performa luar biasa Adam Alis yang dianggap tampil inspiratif sepanjang pertandingan. Gelandang Persib tersebut tampil tanpa lelah. Ia aktif membantu pertahanan, sekaligus agresif mendukung serangan hingga akhirnya menjadi penentu kemenangan. Kami senang dengan raihan 3 poin ini, dan sekarang fokus ke pertandingan berikutnya, ujar dia. Saat ditanya soal catatan Persib yang belum pernah kalah dari Persija selama ditangani dirinya, Boyan memilih merendah. Keberuntungan, hanya keberuntungan, kata Boyan. Boyan juga mengungkap kondisi Levin Kurzawa yang mengalami masalah cedera usai pertandingan. Saya rasa cedera hamstring. Sayangnya dia mulai bermain bagus di beberapa pertandingan terakhir. Dia sudah kembali ke performa terbaik, tetapi ketika Anda tidak memiliki waktu istirahat, terkadang hal-hal seperti ini terjadi. Saya harap dia tidak akan absen lama, tetapi untuk 2 pertandingan berikutnya, saya rasa dia tidak akan bisa tampil, ucapnya. Dengan demikian, di 2 laga sisa pada musim ini, Persib dipastikan tak akan bisa diperkuat Kurzawa, sebab kini Persib pun hanya memiliki sisa 2 laga. Boyan mengingatkan timnya agar tetap waspada dalam 2 laga terakhir, karena persaingan gelar belum sepenuhnya aman. Setelah itu, hasilnya hanya bergantung pada diri kami sendiri, bukan orang lain, ucapnya. Persib memang kini berada di posisi menentukan. Jika mampu menyapu bersih 2 laga tersisa, gelar juara dipastikan menjadi milik mereka. Namun apabila terpleset, Borneo FC masih memiliki peluang untuk menyalip. Di lain sisi, usai pertandingan, Adam mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih timnya. Ia menilai laga melawan Persija berlangsung sangat berat, terutama pada babak pertama ketika Persib terus mendapat tekanan dari lawan. Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat tertekan dan sempat tertinggal 0-1, ujar Adam. Meski mencetak 2 gol kemenangan, Adam menegaskan bahwa hasil positif tim jauh lebih penting dibanding pencapaian pribadinya di laga tersebut. Akhirnya saya mampu menyamakan kedudukan, dan yang terpenting kami dapat 3 poin, katanya. Kemenangan atas rival klasik tersebut membuat posisi Persib semakin kokoh di puncak klasemen sementara musim ini. Namun Adam meminta rekan-rekannya untuk tidak cepat puas, karena kompetisi masih menyisakan 2 pertandingan penting. Kita fokus ke 2 game berikutnya untuk menjaga puncak, ucapnya. Tambahan 3 poin dari laga kontra Persija menjadi modal penting bagi Persib Bandung dalam menjaga peluang meraih hasil terbaik pada akhir musim. Berita lainnya, heboh, drama masih berlanjut. Sebelumnya 1 pemain asing dan 2 pemain timnas Indonesia diduga terlibat insiden dengan Beckham Putra. Dan terbaru, skuad Persib dicegat dan diserang oleh oknum cacing FC. Tentu PSSI harus turun tangan. Iya, dugaan kekerasan terhadap Beckham Putra jadi sorotan. Publik tunggu klarifikasi resmi. Kabar mengejutkan kembali mencuat dari dunia sepak bola nasional. Seorang pemain muda berbakat Indonesia, Beckham Putra Nugraha, dikabarkan mengalami tindakan kekerasan yang diduga melibatkan 1 pemain asing dan 2 pemain berlabel Timnas Indonesia. Informasi tersebut pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial setelah beredar unggahan dari akun komunitas sepak bola yang kemudian memicu reaksi luas dari publik dan supporter. Isu ini langsung menjadi perhatian pecinta sepak bola tanah air karena nama-nama yang disebut memiliki reputasi besar di kompetisi Liga 1 Indonesia.
Banyak pihak menyayangkan apabila dugaan tersebut benar terjadi, mengingat para pemain profesional dinilai seharusnya mampu menjaga sportivitas serta etika di dalam maupun luar lapangan. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak klub, pemain terkait ataupun operator liga mengenai kabar tersebut. Namun diskusi di media sosial terus berkembang dan memunculkan berbagai spekulasi di kalangan warganet. Beberapa supporter meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak langsung menyimpulkan sebelum adanya klarifikasi resmi. Di sisi lain, sebagian publik berharap federasi maupun operator kompetisi dapat segera turun tangan apabila dugaan tersebut terbukti benar. Sebagai salah satu pemain muda yang tengah berkembang, Beckham Putra dikenal memiliki peran penting baik di level klub maupun dalam pengembangan sepak bola nasional. Situasi ini pun memunculkan simpati dari banyak penggemar yang berharap persoalan dapat diselesaikan secara profesional. Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa tensi tinggi dalam kompetisi sepak bola tidak seharusnya berujung pada tindakan di luar sportivitas. Publik kini menunggu perkembangan lebih lanjut sekaligus klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait. Bukan hanya di dalam lapangan yang panas, terbaru para pemain dan ofisial mendapatkan serangan dari oknum cacing FC saat tiba di bandara. Hal tersebut membuat bobotoh geram dan mengutuk perlakuan para oknum tersebut yang tersebar di media sosial. Berita lainnya, pelatih Persija kecewa kalah dari Persib di El Clasico. Mauricio Souza kritik keras wasit Uzbekistan. Kekalahan Persija Jakarta dari Persib Bandung bertajuk El Clasico Indonesia masih menyisakan kekecewaan mendalam. Pelatih Persija, Mauricio Souza, secara terbuka melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan wasit asal Uzbekistan, Firdaus Norsafarov. Banyak keputusannya merugikan timnya. Pertandingan berjalan keras sejak awal laga. Sejumlah tackle berbahaya terjadi di lapangan, termasuk insiden yang melibatkan pemain Persib Luciano Goicoechea terhadap Raihan Hanan. Dalam tayangan ulang, Goicoechea terlihat menginjak kaki Hanan, namun wasit hanya mengeluarkan kartu kuning, keputusan yang langsung memicu protes kubu Persija. Souza menilai pelanggaran tersebut seharusnya berbuah kartu merah langsung. Dia juga mempertanyakan mengapa VAR tidak memanggil wasit untuk melihatnya. Tidak puas, tackle terhadap Hanan itu seharusnya kartu merah langsung, bahkan tidak perlu VAR, tetapi VAR pun tidak memanggil wasit untuk melihatnya. Saya sudah tidak tahu lagi berapa kali kami dirugikan dalam kompetisi ini, kata Souza. Pelatih asal Brazil itu mengaku frustrasi karena menurutnya Persija beberapa kali menjadi korban keputusan kontroversial sepanjang musim ini. Tak hanya insiden terhadap Hanan, Souza juga menyoroti pelanggaran yang dialami Alano Lima di area pertahanan Persib. Menurutnya pemain asal Brazil tersebut mengalami tarikan dan injakan di dekat kotak penalti, tetapi wasit kembali tidak memberikan hukuman tegas. Lalu Alan mengalami pelanggaran jelas di depan kotak penalti. Dia ditarik dan dipegang. Setelah itu dia juga diinjak, tetapi tidak ada apa-apa yang terjadi, sambung Souza. Mantan pelatih Madura itu menilai kualitas kepemimpinan wasit di kompetisi Indonesia perlu mendapat evaluasi menyeluruh. Yang harus dilihat adalah sudah berapa kali Persija dirugikan dalam kompetisi ini, dan sekarang sekali lagi kami dirugikan. Di babak pertama Persija mendapat 2 kartu kuning, sementara Bandung tidak mendapat 1 pun kartu kuning, tuturnya.